Berbeda ya, masih terkait kaji Ramadan. Kalau kita memahami datangnya bulan puasa itu sebagai rutinitas atau kegiatan ibadah per tahun ya, beda ya. Nah kemarin kalau nggak dijelasin ini gimana Pak? Besok itu juga puasa kita kan. Seenggaknya kita ada wawasan ilmu. Dan ilmu itu benar. Mesti gimana puasa kita? Ternyata pas setar bulan besok, waduh ini ada pertolongan Allah. Pertolongan Allah kan nggak pasrah. Harus ada ilmu. Sudah puasa kita malam kita ngapalin Al-Baqarah. Kalau udah hafal kita amalin Al-Baqarah kan. Supaya datang Qodamul Al-Baqarah. Anu berani menyebut Qodamul. Betul. Maka ada pertolongan. Nggak mungkin Allah bohong deh. Kalau dari firman nggak mungkin deh. Ini nggak ada jomblo, nggak dapat kerja. Zaman sekarang aneh-aneh. Tapi memang puasanya harus benar. Jangan membatalkan pahala puasa, itu yang berat. Ya kan? Berani nggak dibersihin di dompet kita nggak ada riba? Gimana tuh? Gimana ya? Pas di share hadiah belum tentu bro. Sebar hadiah tuh. Pusing deh di ngaco ini kan. Kita sendiri yang salah. Kan gitu kan gampang aja amalannya kan. Iya kan? Jadi pahami, jangan jadi rutinitas, pahami ilmunya. Ramadan itu bulan ibadah. Kalau tidak beribadah di bulan Ramadan, artinya di luar Ramadan lebih gila lagi orang kan. Tidak bersedekah di bulan Ramadan, artinya dia lebih gila lagi pelitnya, pasang pilih kayak orang Minang kan. Di bulan Ramadan perintah sedekah kan ada. Kalau dia nggak mau juga cuek juga Pak gitu, rokok nebeng-nebeng juga gitu dibeliin orang ya kacau lah, nggak mau kayak gitu ya. Di bulan Ramadan tak melakukan yang baik-baik, kacau pula di luar Ramadan. Ayo, lebih parah lagi antum. Kenapa? Karena ada sumpah kodam Ramadan. Makanya jangan coba-coba berbuat jolim di bulan Ramadan. Antum dibayar loh 11 bulan. Sial antum. Jadi kalau kita merenung, kenapa kita sial ini nih? Sial terus hidup. Renungkan usulnya. Maka ada disebut kaji usul. Ramadan kita nggak benar ya? Itu aja kuncinya. Rahasianya itu hidup. Nah, kalau kita memahami menjadi riyadhah fisik, ruhani, puasa adalah cara melatih diri dan jiwa, bukan saja hanya secara fisik dengan tidak makan dan minum saja maknanya. Ada faedah untuk 11 bulan ke depan, ada syafaat. Syafaat itu enggak mutlak nanti mati aja. Jangan disemprit dong. Perintah Allah kalau sudah mati enggak ada amal, enggak ada perbuatan. Kacau itu kaji. Enggak bisa gitu. Ya. Di Barja aja masih ada amal kok kita. Betul kan? Sedekah, amal jariah, sampai Barja masih kita dapat amal, betul kan? Jangan dipersempit ya kaji agama itu. Hidup kita itu bukan di sini aja. Jadi kalau kita memahami sebagai latihan ya sebenarnya kurang tepat ya. Itu untuk kita, kebaikan kita ke depan puasa itu. Itu sebabnya Ramadan disebut secara lebih dalam imtihan ruhaniyah. Menjalankan jiwa, melatih ruhani supaya bisa berjalan. Duduk. Mi'raj. Mendidik batin kita selama sebulan penuh. Perjalanan sebulan berpuasa itu harus dibantu. Ya. Maka disebut tamu Allah. Mengharapkan hambanya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kan. Nah, sedangkan kalau kita memahami sebagai bulan tobat, pendek Pak. Pendek pemahaman itu. Tobat, lado kutu Pak. Tuh, tobat lado kutu. Luaskan pemahaman Ramadan itu. Bataube ate kesalahan nan lah pernah dipabue. Itu sebabnya rukun tobe kalau pahamnya rendah. Ado ampe. Lu bahasa Minang saja supaya gampang. Nah. Pertama, Al-Sasali. Tahu Al-Sasali? Manyasa. Nah. Rukun tobe kan ado ampe. Manyasa apo sajo dalam hidup nan laki tobue. Nah, nan kedua Al-Hanoi. Sebut Al-Hanoi. Baranti.
Hano. Rukun taubat kan baranti. Al-Hanoi ya itu ya. Nggak ada di Quran itu. Bahasa Andong tuh, bahasa Minang. Baranti melakukan kesalahan balik ya. Ketiga rukun taubat al-bajanji. Itu saja lah. Bajanji indah mau ulang balik parangnya buru awak. Enggak itu ya. Kampe baik itu juga sama makhluk ya. Ada yang tahu nang kampe? Minta ampun, minta maaf ke Allah, maafkan ke sesama makhluk walaupun ini adalah buat jolim. Silaturahim, karenanya banyak orang membenarkan suatu hal jo mengikuti apa kata hati. Rukun taubatnya karena tidak jale. Pertanyaannya, apakah hati selalu benar? Jawab. Apakah hati selalu benar? Walaupun garizanya hati itu baik. Kalau diandung naik kan makrifatnya. Kalbu itu bagaimana bisa merasakan hati agar sering benar. Begitu bahasanya. Berarti kan harus bagaimana merasakan. Harus ada praktek. Hati itu agar bisa benar. Kan itu tajam tuh. Betul kan? Hati nurani. Tidak selalu benar. Karena dibentuk oleh lingkungan. Betul? Ilmunya gitu. Hati nurani itu nggak selalu benar deh. Karena pembentukan hati nurani itu kebanyakan dari lingkungan, budaya, pengetahuan. Jujur kan? Ini terkait pahala Ramadan. Nah, semua punya hati nurani. Hati nurani kalau mau benar harus dibentuk oleh makrifat naikan. Cahaya ilahi. Huda linas. Nur. Quran. Betul kan? Cari kodamnya, minta pertolongan. Betul kan? Duh. Kalau mau benar harus dibentuk oleh nur ilahi. Nah, ilmunya gitu. Makanya jangan bodoh deh. Pokoknya kalau andung suruh syafaat minta ke Quran ikuti. Gitu. Ya kan? Jika sudah terbentuk, kalau sumbernya sudah benar dari Allah, maka yakin gak benar tuh. Akan jadi benar. Nah, karena sumber seluruh kebenaran adalah Al-Quran. Hudalinas, petunjuk kita hidup. Itu sebabnya Syahrul Quran disebut Ramadan. Untuk menjelaskan makna dari sifat Al-Quran kemarin. Jadi bagaimana cara menghadirkan Allah di hati kita? Nah, naik lagi. Hudur. Gimana sih? Sedangkan Allah nggak terbayangkan loh. Ada yang bisa jawab nggak? Allah kan nggak bisa dibayangkan. Membayangkan Allah aja nggak boleh. Gimana supaya bisa menghadirkan Allah? Allah itu kan nggak bisa dibayangkan dong. Ada pula yang nyinyi nanya gitu kan? Betul juga itu pertanyaannya. Ya. Anu nggak jakir naik ya, terlalu naik nanti. Gini, dengan melatih diri selalu merasa, gitu aja amalannya supaya bisa menghadirkan Allah dengan melatih diri. Qul huwallahu somad. Bergantung hanya kepada Allah. Qul huwallahu somad gitu aja. Semuanya serba Allah. Masya Allah. Gua kena tabok karena Allah ngizinin gitu. Ya, gua kehilangan, jangan-jangan Allah sayang. Husnudzon terus. Maka Allah bisa hadir di hati. Itu amalan paling mudah secara syar'i. Paham ini? Betul kan? Jadi nggak neko-neko ngaji deh. Maka syariat kuatkan dulu sebelum kita ngaji yang aneh-aneh walayah lah. Menghadirkan nur, bayangan ilahi lah. Waduh, pusing nanti kita. Fantasi nanti. Fantasi naik ke atas khayali kan. Kalau khayali bisa melenceng kan. Aku naik. Kalau aku naik, gua talkin lu supaya baik. Kacau. Itu bahayanya. Mbak tanyaan dong. Buat rumah dan kuean dulu apa? Pondasi kan? Betul Pak? Kok di kuean atonya dulu?
Tiap hari bakso ato. Kacau itu, nggak bisa macam itu. Dari ato baca pondasi, betul kan? Nah, baca tonggak, iya nah. Maka ndak timbul fantasi. Setuju? Berang kamandong, enggak dong, enggak berang dong. Kok banyak ulama mbak YouTube. Ada. Kane lah, anak duduk pun kane itu. Dulu melenceng ke lahut. Enggak mau dong kayak itu. Enggak mau. Semua diukur dengan ukuran syariat. Setuju? Karena kita ada akal, hati-hati filsafat. Hati-hati Ustadz dulu pernah kuat di syariat, pas ngaji di tasawuf, hati-hati jangan terlalu tasawufi. Betul? Harus beriringan terus. Penyeimbangnya tidak ada lain kata Nabi syariat. Duduk nggak tuh? Duduk ya. Nanti udah asik bener ngaji di langit. Padahal kita di bawah. Nggak inget pondasi ambrol antum. Jadi bagaimana cara menghadirkan Allah? Udah, serba Allah aja. Jangan dibayang-bayangin. Senantiasa merasa bergantung kepada Allah. Ayatnya kan kul huwallahu shomad. Adalah tidak mungkin segala sesuatu ada tanpa ada yang mengadakan. Itu akidah. Nggak mungkin deh. Dalam konteks mengingat, itu kan salah satu amalan menghadirkan Allah. Mengingat itu zikir. Zikir yang benar, zikrullah. Bukan zikir Innova. Bukan zikir Halimatus. Bukan zikir Rayo. Bukan zikir jalan-jalan. Nggak itu dong. Gitu nak. Ya. Zikrullah. Ingat itu zikrullah. Itu masih Allah. Ya, hadir Allah. Diperbanyak aja tuh. Dalam konteks ajaran zikir ada yang dinamakan jangkar. Tahu jangkar? Jangkar itu penyangkut. Kalau terus Allah, jangkar hidup. Semua bisa jadi jangkar. Maka antum kemana-mana Allah. Jangan jadi al-halad. Nah ini perkara jangkar Allah ini beda lagi. Anu nggak akan kaji di sini. Tutup semua YouTube. Takut pada pinter. Nanti dijabarin jadi aneh. Ini Andung yang ngomong nih, bukan yang duduk. Jangkar itu perlu dikasih jangkar. Jangkar itu tidak memulai ini. Cangkok-cangkokin. Kalau Nabi namanya bai'ah. Berjanji. Makanya pas berjanji tiap sahabat beda-beda. Jangkar jangan kegedean. Nanti amrul. Gitu Pak. Jangkar itu salah satu syarat untuk bisa hadir Allah atau mengingat Allah. Konteks torekot namanya zikir. Makanya di torekot tidak ada yang tidak zikir. Ya. Jadi apa sih masih zaman sekarang orang yang mudah mengkritik, membangkang jika ada ulama yang berkostum biasa aja? Kan mari. Karena nggak ngerti jangkar tadi. Ada ustadz yang nulis, membaca puisi, sesat. Ulama yang berkeliling ke daerah dengan musiknya, benar atau enggak? Nah, betul kan? Wahabi, apalagi Syiah, ya. Malum, memang tidak sedikit orang mau belajar ya. Jadi gini, terutama beradab, bertalkin akhlak, serta berprasangka baik kalau di syariat namanya. Itu akhlak. Kita diperintahkan kan berprasangka baik ngajak ke Allah aja, yang mutlak kepada Allah. Ya, derajat itu nilai manusia tidak ditentukan dari keunggulan nasabnya satu. Tidak. Setuju? Kepintaran otaknya tidak. Kekayaan hartanya tidak. Tetapi dari budi pekertinya itu bahasa mudahnya. Nilai kita dari akhlak. Akhlak. Nabi bisa punya hak absolut merubah akhlak lah? Tidak, Rasulullah. Tidak.
Talkin akhlak bukan arti kata sudah ditalkin akhlak kita langsung berakhlak baik. Tidak begitu pengertiannya. Duduk nggak tuh? Bukan begitu. Itu hak Allah. Bukan tanpa dasar loh. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang paling mulia dipuji oleh Allah dalam Al-Quran karena apa? Akhlaknya. Nah. Wa innaka la'ala khuluqin nadim. Sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Itu kata Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tidak memuji Nabi karena nasabnya. Tidak. Tidak ada di Quran itu nasab Nabi dipuji sama Allah. Tidak. Boleh buka Quran. Padahal Rasulullah kalau kita tahu adalah seorang yang memiliki nasab terbaik sejagat dunia ini. Betul kan? Tapi di Quran tidak ada pujian nasab. Oh, ini nasab kita Siti Jenar nih. Datuk Maruhun nih. Kanjeng Sunan Nurjati. Hantu balau. Nggak ada itu. Betul nasabnya ke situ. Tapi yang dinilai Allah, akhlaknya. Ayo. Kan orang berlomba-lomba nasab sekarang. Anu ingetin lagi. Bulan Ramadan nih. Rasul juga tidak dipuji karena kepandaiannya. Tidak. Bahkan dia mengakui umi. Bukan gak bisa baca. Meski kemampuannya mengolah pikirannya. Gak ada yang sempurna dia. Sangat sempurna. Ayo. Gak dipuji kepintaran Nabi Allah. Tidak. Karenanya nilai derajat manusia tidak juga ditentukan karena pintarannya, ketampanannya juga tidak menjadi hal disebutkan dalam Al-Quran, tidak. Saking tampannya Rasulullah tidak bisa disifati. Tinggi nggak tampannya tuh? Jangan coba-coba disifati, padahal itu makhluk. Apalagi Allah. Boleh gambar Nabi? Baik. Karena ketampanannya. Bermasalah kalau antum bisa ngelihat Nabi dalam konsep johir ya. Bermasalah. Maka mimpi-mimpi kepada Nabi itu ada yang tua, ada yang muda, ada yang persepsi pribadi dia. Dan itu pasti benar. Saking tampannya tidak bisa disifati. Apalagi Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mensifatinya terhadap diri fisik Rasulullah, tidak ada. Kalau ada yang berani Rasulullah kira-kira kayak Anu. Bentuknya kayak Ustadz misalnya gitu ya. Pauji gitu. Andong cikgu itu. Andong tonjok loh. Nggak bisa kayak gitu. Nggak boleh. Karenanya nilai manusia juga tidak dihitung dari kekayaannya yang melimpah. Qarun di Quran diabadikan. Mesti sangat kaya. Tidak dijamin kemuliaannya bahkan habis. Ayo, nggak ngeri tuh kalau kita kebablasan. Pintar terlalu tinggi dijabarkan semua ujungnya nggak mau dikritik, maunya bahasa langit semuanya. Hati-hati. Lu kasih tahu. Hati-hati. Qarun lihat, kaya tidak menjadi alamat orang baik, tidak. Miskin tidak menjadi alamat orang jelek. Ini nasihat. Sampai kapan kita nggak mau berubah, Pak? Sebab yang namanya derajat manusia tidak ditentukan dari tingginya jabatan, panjangnya gelar, banyaknya prestasi. Dikira jabatannya paling tinggi. Gubernur, presiden, bupati, gelar profesor, LCMA, dokter sekalipun. Terus derajatnya paling tinggi dia. Enggak. Halah. Kok marah-marah dong ya? Enggak. Kebablasan. Madon ini. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa salah satu misi utama yang diemban Rasulullah di muka bumi ini adalah menyempurnakan akhlak, bukan merubah akhlak. Ayo. Oleh karena itu dalam ajaran Islam, posisi akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Duduk. Jangan tinggikan ilmu, tinggikan akhlak. Maka kita berilmu. Itu kata Quran. Udah akhlak baik kan nggak perlu dijabarkan lah. Ada 3 hal yang bisa dilakukan seorang agar bisa memiliki talqin akhlak.
Tuh, talkin akhlak diajarin berakhlak benar. Itu maksudnya, bukan didedetkeun tuh dedetkeun kayak jangkar, bukan. Nah, gimana sih talkin akhlak yang mulia? Pertama, bitabi wal fitrah. Bitabi wal fitrah yaitu fitrah atau karakter yang merupakan pemberian anugerah dari Allah. Dasarnya kita berakhlak baik. Kembalikan ke fitrah. Ini didasari sebuah hadis dari Nabi menjelaskan begini. Coba Nabi memperbaiki akhlak umatnya. Yualad al-bashar tahirin wanakina. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih semuanya. Betul? Betul? Betul. Garizahnya begitu. Sebelum Islam datang, masyarakat jahiliyah punya perilaku yang luar biasa, batas. Di luar batas. Kemudian Islam datang. Menghargai, menghormati orang lain. Betul? Yang kecil-kecil aja lah kita menghargai orang lain tuh. Itu buatan manusia. Islam datang membawa secara syariat akhlakul karimah. Islam datang membawa akhlakul karimah. Manusia bisa dinilai dari akhlak dan moralnya. Walaupun ada orang yang mempunyai ilmu tinggi, jabatan tinggi, keturunan bagus, kekayaan banyak, punya rupa yang cantik, namun jika ia tidak punya akhlakul karimah, berdoa aja, nggak usah jadi manusia. Maka dia tidak terhormat. Sulit diterima di tengah masyarakat. Banyak yang terjadi itu. Dengan demikian, pembentukan karakter, terutama amanah kita, anak kita, turunan kita, menjadi buruk, menjadi baik, diantaranya tergantung pengaruh dari kedua orang tuanya. Sepakat? Sepakat? Jadi Pak. Jika orang tua ingin punya anak yang baik, maka dia harus memberikan pendidikan yang baik. Semisal sekolahnya nggak ke luar negeri ya. Kalau ke luar negeri ke Islamnya kuat nggak apa-apa, pondokin aja. Ya, banyak orang kelabakan dong masalah anak. Kedua, akhlakul karimah, talqin akhlak didapat dengan cara membiasakan diri, paksakan diri, caranya terus berusaha untuk selalu berakhlakul karimah. Paksakan. Buat baik, buat baik, buat baik, buat baik. Yang duduk ini gendeng juga dulu. Memaksain buat baik repot. Jangan marah yang duduk ini. Contohnya gitu. Ini semua gitu ya. Sebagaimana sudah dicontohkan oleh Rasulullah seperti tawadhu, lemah lembut, sabar, jauh tanah ke langit. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk, lebih parah lagi. Awas ang. Ngelapa parangnya kaden, dandam den gitu. Nih nggak bisa, apalagi Ramadan dan lain sebagainya. Berat itu memang ya, berat ya. Nabi gimana sih? Dikatain padahal dia ngasih makan, disuapin, dikatain pula Nabi. Disuapin lagi. Aduh nggak sanggup deh. Ketiga, akhlakul karimah didapat dengan cara belajar. Belajar. Aktif bermajelis taklim. Ya. Nggak ada majelis taklim, ya udah di Ramadan ini kan sedang siar-siar agama. Dengerin ulama ngomong ya. Kalau perlu punya anak, pondokin aja. Betul kan? Zaman sekarang banyak ajaran gila. Nah, ajaran agama dikurangi. Bisa hilang loh. Betul kan? Kan aneh. Orang kalau ingin baik harus dengan begitu. Akan kesulitan kalau belajar akhlak sendiri. Nggak bisa belajar akhlak itu sendiri bro. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak nih? Tanpa guru nggak bisa. Karena yang namanya akhlak perlu teguran. Itu aja dalilnya. Betul nggak? Yang negur diri sendiri. Makanya jangan berang ya. Kalau ada pembina marahin terus. Karena belajar akhlak perlu teguran. Betul kan?
Itu dalilnya. Logika kita nerima nggak? Nggak bisa belajar akhlak sendiri. Kata Nabi begitu. Harus ada orang lain yang mengingatkan. Kita akan sulit berharap anak-anak kita baik tanpa lewat di pondokan. Karena di pondokan, di pesantren lah. Punya lingkungan yang baik nggak? Tuh. Dipaksa. Dasarnya siapa? Kata Allah semuanya itu. Pengen akhlak baik. Untuk anak, untuk diri sendiri. Wiridkan. Al-Quran At-Taubah 9 ayat 119 dibaca. Ini bukan syafaat, ini ikhtiar. Sampai ya? Ini ikhtiar. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Bertakwa kaitannya dengan apa dia memerintahkan, puasa ya puasa, ya kan? Sudah itu baca Quran supaya kita ada syafaat tolong takwa kita kan, minta pertolongan. Sudah itu tambahan satu dalam ikhtiar. Apa? Yang terakhir itu betul. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Di mana antum nongkrong? Ayo, kafe. Itu kebenaran banyaknya di sana orangnya, bukan orang benar, orang kebenaran. Nah, duduk ya. Perbanyak boleh main ke situ boleh. Ya, tapi sekali-kali ya main-main di yang nggak pernah mandi katanya kan. Siapa tuh? Jamaah tabligh. Yang ngobrol-ngobrol itu ada baiknya juga loh. Ngobrol-ngobrol aja. Betul kan? Cari orang yang benar kan banyak tuh. Iya kan? Oh, merasa udah pinter nih, belajar di YouTube banyak yang benar. Yang benar mana? Ayo. Itu perlu ikhtiar. Betul kan? Kalau syafaat memang ada ikhtiarnya amalan. Ya, ada ikhtiar amalan. Kalau ini ikhtiar badan. Paham ya? Konteksnya kita sudah bisa jelas. Jadi bagaimana sih supaya bisa melatih diri agar akhlak lebih kuat? Benar? Udah nih, udah bener, tapi nggak kuat, bisa balik lagi nggak? Gimana supaya kuat? Ngerokok. Ngerokok duluan dong. Nah, ya. Didengar lah, terserah. Ketika berada di lingkungan yang rusak, kan supaya kuat harus berada di lingkungan yang rusak. Ayo, kalau antum didinaskan di negara yang non-muslim gimana? Mau sholat aja diberangus gimana? Ayo. Kaitannya ke akhlak loh. Kalau lingkungannya nggak bener gimana? Maling aja gitu. Mana ada lingkungan maling gitu kan? Dengan nilai yang berbeda dengan yang dianut secara akhlak Islam gimana? Kan harus kuat tuh. Yang antum kaji ini nggak terlalu langit ya. Landasan syariatnya harus kuat supaya jangan timbul fantasi. Duduk nggak maksud ini? Nah, tapi kan benar yang antum kaji ini. Kacangan nggak sih ngaji ini? Kok jadi sombong ya? Enggak. Antum ingin praktek. Oh gitu. Caranya konsisten terus memegang teguh tradisi ilmu dan akidah yang benar. Pegang. Maka seorang manusia pasti akan selalu merasa hutang jasa hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Duduk gak tuh? Itu pemahamannya. Walaupun lingkungan sistemnya sudah bagus, bukan jelek, sudah bagus. Tapi itu tetap ciptaan Allah. Bukan manusia kan? Seperti bulan Syahrullah yang artinya bulan Allah. Ya sekarang. Seperti Syahrul Alai, bulan yang penuh kenikmatan dan limpahan karunia. Seperti Syahrul Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran.
Selain itu, seperti bulan Syahrul Najah, bulan kelepasan dari azab neraka, seperti bulan Syahrul Jud, bulan keihsanan, seperti Syahrul Muwassah, bulan perhitungan, seperti Syahrul Tilawah, bulan membaca Al-Quran, seperti Syahrul Syabri, bulan melatih kesabaran, seperti Syahrul Syiyam, bulan menahan, dan Syahrul Rahmah, bulan melimpah rahmat Allah. Itu lingkungan yang diciptakan oleh manusia atau Allah. Yang tadi, sekarang lingkungan seperti ini diciptakan oleh manusia atau Allah? Allah. Ada rahmat kalau diciptakan lingkungan itu sama Allah. Ambil kesempatan itu. Itu maksudnya. Bukan oleh manusia kan? Fitrahnya yaitu ditetapkan datangnya 1 tahun sekali. Bulan Ramadan. Fitrahnya begitu. Berarti datangnya bulan Ramadan itu rahmat besar untuk kita sebagai muslim. Ada yang nggak sampai? Berdoa kita dapat Ramadan lagi. Jangan dilanggar fitrah lingkungan yang baik itu. Betul kan? Jangan dilanggar. Sekali lagi aduh nasihatin, jangan dilanggar. Resikonya ke depan 11 bulan bisa kena kutuk. Ingat sumpah tamu Ramadan itu makbul. Bahaya nggak? Antum tegaskan tuh. Kalau antum berbuat dosa makbul 11 bulan ke depan. Rata-rata kenanya di sini. Seharusnya kan penuh sekarang nih. Mengambil kesempatan dalam ilmi, mengambil talqin akhlak, betul kan? Berarti masih banyak yang tidak paham ilmu Ramadan, fitrah Ramadan. Siapa yang menciptakan lingkungan ini? Manusia atau Allah? Itu akidah. Ayo, marah-marah enggak? Enggak ya? Ya. Enggak kan? Paham kan? Paham. Bagaimana kita bisa bergerak ke ajaran agama Islam yang hanya sebatas ritual rutinitas kalau tidak dijelaskan sekarang? Setuju nggak tuh? Duh, kasihan dia loh. Kasihan ya dong tuh. Kan kita harus menuju pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna kan, supaya kita akidah kita, itikad kita menjadi kuat. Ternyata ini berarti ilmu Ramadan ya wajib kita memahaminya. Betul kan? Ingat tiap waktu berbeda maknanya Pak. Tidak semudah itu. Semuanya mesti melewati proses. Apabila tidak paham, contoh dalam lafaz sholat aja umpamanya, setidaknya kita mengerti beberapa meskipun sebagian kecil. Allahu Akbar maknanya apa? Allah Maha Besar. Antum yang besar. Allah yang besar kan? Enak kan sholatnya? Kira-kira gitu. Itu sebabnya ilmu Ramadan kalau diandung wajib. Karena di sana ada pembelajaran, perbaikan akhlak. Betul kan? Disebut talqin akhlak. Kalau disebut talqin zikir, apakah menjadi ingat sama Allah terus? Tidak diajarin zikir. Ya duduk aja. Talqin dong zikir dong. Kalau udah baca ini kita menjadi orang yang pandai zikir, orang yang berilmu. Kemana nih orang pikirannya? Ngaco, tanya tuh mursyid semuanya begitu. Kuatin dasar syariat itu. Ukurannya ke sana. Allahu Akbar. Anu enggak berani tuh. Allahu Akbar katanya. Ah, enggak berani tuh. Kalau baru mu'alam udah jadi mu'alim kayak gitu. Allahu Akbar katanya. Kacau. Oh, selain nama Allah yang dipakai ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar itu letaknya kan di sholat Pak. Bukan dalam dakwah, jangan ya. Dipakai Allahu Akbar itu pas ada nabi yang pandai memegangnya. Kan? Demo Allahu Akbar. Cok, pusing. Iya kalau demonya benar sih nggak apa-apa pakai selendang itu. Kalau demonya niatnya nggak benar, kena untuk antum. Apalagi bulan Ramadan, jangan demo-demo. Kena kutuk nanti. Bulan hasanah, bulan berkah, kuatkan ibadah.
Pahami ilmunya. Itu tamunya ada, orang yang mulia ada di situ. Pahami ilmu Ramadan. Cara mempelajari ilmu paham sifat rakaat Ramadan udah ngebahas. Duduk kan? Nyambung kan? Nah, undang ustadz, ulama, karena untuk menjelaskan ilmu tentang puasa Ramadan secara lebih mendalam, hadiri majelis taklim aurat zikir. Karena kita ingat Allah itu masih Allah. Karena di situ hak Allah penuh. Nah, betul kan? Karena di sana ada pentalkinan akhlak. Ada yang disebut syafaat. Betul? Nah, kalau dibayangkan Ramadan itu bentuknya gimana? Dah, jangan dibayang-bayangin. Kuatkan dasar syariat. Ditalkin akhlak ya nggak mungkin lah hanya melihat di Buya YouTube. Nggak mungkin. Ya hadir, duduk. Setelah hadir, tanya tentang puasa. Apa yang harus dilakukan? Bukan apa ilmu puasa, itu syariat. Apa yang harus dilakukan? Kalau apa yang harus dilakukan, tiap Ramadan pasti berbeda. Paham? Di sini apa? Akhlak zuhud. Konteks waktunya akhlak zuhud. Kenapa Anum tahu? Ya ada yang bisikin. Anumnya guru. Nah gitu aja lah susah. Gak mungkin lah Anum gak ada yang bisikin ya. Gak yakin sama Anum, udah pulang aja. Kemudian setelah itu silahkan keduanya Ramadan. Apa tuh? Siapkan kepeng. Oh iyalah, kuatkan dasar saya. Udah siap uang. Tadi ngambil ke riba juga Pak. Enggak, cuma lewat ke bank. Siapkan ulang selama bulan suci Ramadan. Jangan sampili, kata bahasa Minang jangan sampili kan. Ya Ramadan kan harus siap, harus ada uang. Lebihkan dikit, makanya ada THR. THR salah letak pula di akhir. Ya ada lain untuk membagi kepada fakir miskin, anak yatim, panti jompo dan orang tua. Karena sodako itu memperpanjang, memancing untuk ilmu rezeki di depan secara materi. Gitu. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, istimewa. Bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Berkah itu diambil kata barokah. Kenapa disebut bulan Ramadan bulan barokah? Karena di dalamnya banyak keberkahan, kebaikan. Siapkan uang. Zaman sekarang kan kebaikan dengan uang. Ayo. Gitu ya. Karena di bulan Ramadan Allah mewajibkan untuk berpuasa siang. Menahan hawa nafsu, banyak membagi yang baik ya. Dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari, pintu-pintu surga dibukakan, maka pintu surga dibukakan, kabar gembira. Mubasyir. Pintu-pintu neraka ditutup. Apa maknanya pintu neraka ditutup? Tadi secara hakiki majazi sudah dibahas. Sekarang secara landasan syariat. Ya. Nah. Istilah kalau secara syariat Allah menutup tempat keburukan. Duduk. Itu secara syariat. Allah menutup tempat keburukan. Maknanya kalian pun tutup. Apanya yang tutup? Mata tutup, telinga tutup, hidung tutup, matilah. Otak tutup, pikiran tutup, hati tutup hati kita. Untuk ditutup yang jelek-jelek. Itu majazi. Tapi syariat. Betul ya? Nah, beda-beda. Ngaji itu beda. Jadi terpaksa tunjukin deh. Mana yang konteks syariat yang dikuatkan, mana yang hakikat yang dikuatkan. Enggak kumpul di atas saja, disebar lagi. Oleng orang tuh, bacakan tuh umat. Betul kan? Ya mudah-mudahan lah doain ya Allah, mudah-mudahan arif. Arif. Konsisten meningkatkan amal ibadah selama bulan penuh barokah, bulan penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Karena ibadah Ramadan jangan hanya ramai di semangat di awal, tapi semakin lesu dan sepi ketika di akhir Ramadan. Ibadah di bulan suci ini sampai final. Nasihat teman, sampai final. Di final itu justru banyak rahmat. Bukan di awal. Ada babak awal, perempat final,
semi, dan ujungnya final. Balapan di mana kemarin? Aneh pula di sana. Siriknya penuh. Jadi nanti jangan pula yang masuk final hanya imam, Ustadz Fauji yang masuk final di masjid saja di hari terakhir bulan Ramadan. Ya, jangan seperti kita, jangan sampai kita tersingkir ya. Betul kan? Giat ibadah, sholat wajib dan sunat. Umat Islam harus rajin memberi infak, sedekah, begitu pula dengan memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran karena ada syafaat. Di samping itu tetap menjaga hubungan silaturahim dengan orang lain. Ibadah dan amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini juga menjadi cerminan kualitas ibadah kita di hari-hari biasa nanti. Pasti. Nah, bila seseorang malas beribadah di bulan Ramadan, super malas nanti di luar Ramadan. Yakinlah. Betul kan? Karenanya pas ada Ramadan bersyukur alhamdulillah, ya kan? Nah, karena makna syukur tidak hanya berupa ucapan terima kasih pada Tuhan aja ya. Ingat, pisahin. Syukur itu kemana? Kebanyakan umum masyarakat kan beda. Dalam bahasa keseharian kita, kata syukur dipanjatkan hanya kepada Allah yang Maha Esa. Duduk. Itu konteks Ramadan. Ilmu Ramadan. Kata syukur hanya hak Allah semata. Sepakat? Ucapannya alhamdulillah. Kata terima kasih gunakan sesama manusia. Ucapannya hatur nuhun. Terima kasih. Ka manusia alhamdulillah. Dosa tuh. Itikot akidahnya melenceng tuh. Bukan dipersulit perkataannya, berarti dia nggak berilmu. Sekali lagi, kata syukur alhamdulillah hanya kepada Allah. Kato tarimo kasih hatur nuhun kepada manusia. Selamat Natal. Kemana tuh? Boleh atau enggak? Nanti aja kata jelas. Nah, jadi jangan aneh-aneh. Manasak dulu. Jangan langsung kafir ya. Itu manasak, basi. Kalau ngomong itu masih basi karena dia ngamalin ajaran basi. Itu ajaran basi. Mau makan nasi basi? Begitu kira-kira. Marah-marah aneh nih. Zaman sekarang aneh nih. Jadi terima kasih hanya kepada manusia. Alhamdulillah hak Allah. Mengerti amalannya? Ngerti? Ondeh. Alhamdulillah dia dapat 1 miliar. Terima kasih hai BRI sudah ngirim 2 juta. Enggak apa-apa lah. Gitu lah. Alhamdulillah. Ini waduh kacau letaknya nih. Itu wahyu loh. Jangan salah letak lah. Syarafala bi jami'a ma'anna amala bi alaihi minasyami wa arihu ila maqalahu. Aktivitas hamba terhadap segala sesuatu yang telah Allah beri nikmat. Apa aja aktivitasnya yang sudah diberi nikmat dari Allah, baik dari pendengaran dan lainnya sebagai penghambaan. Itulah alhamdulillah. Duduk maknanya itu kata Nabi. Syarafal bi jami'a ma'ana amala bihi alaihi minasyama'i wa airuhu illa maqalahu. Dalam banget dong, jangan ada turunin dulu. Jadi yang namanya syukur itu harus diamalkan. Duduk. Apa amalannya? Ramadan. Sebagai perbuatan hamba atas segala nikmat yang diberikan dengan melakukan ketaatan sebagai bentuk penghambaan. Itu amalan syukur. Duduk. Jadi syukur nggak ucapan alhamdulillah aja ya. Yang dinilai amalannya. Al-qiyamu bimahu wal maksudul munaimu wa mahu mubbuhu.
menegakkan sesuatu yang dikehendaki dan dicintai oleh pemberi nikmat, itu syukur. Duduk. Itu syukur. Nah, penjelasan mudahnya gini. Ini ilmu syukur aja memble sih. Ya. Ketika kita diberi uang saku oleh orang tua kita, masih dikasih uang saku, Iqbal sama orang tua, enggak, alhamdulillah. Ya, ketika kita diberi uang saku oleh orang tua kita, baik ketika kuliah, bentuk syukur atas nikmat uang saku tadi adalah membelanjakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Duduk. Kalau uang kuliah, untuk kuliah. Itu amalan syukur. Itu syariat kuat. Jangan fantasi. Duduk ya. Nah, dan tidak menggunakan pada perkara yang tidak berguna, alih-alih yang dilarang orang tua apa? Modal pacaran. Nah, dikasih uang satu, modal pacaran. Kasih uang satu, gunakan untuk yang berguna. Duduk. Kalau itu nggak dilakukan, berarti antum nggak ngamalin syukur. Gampang tuh. Lah, konteks amal syukur ya ketaatan. Kalau diandung itu simpulannya, Allah memberi kita nikmat luar biasa. Baik nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan. Maka bentuk syukur kita adalah mengolah nikmat tersebut menjadi suatu bentuk perbuatan, aktivitas yang diridhoi Allah. Itu sudah makrifat. Ya. Maka niat kita kan ridha Allah kan. Itu udah konteks syukur. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Atau penghambaan berupa melaksanakan perintahnya baik fardu, sunnah. Dan menjauhi larangannya, segala larangan yang meliputi perkara haram dan makruh. Itu udah syukur. Oleh karena itu, anna syukur al-mu'min mutnim wajibun bi al-syari. Menurut syariat, syukur pada zat yang memberi nikmat adalah suatu kewajiban. Duduk. Duduk. Jadi alhamdulillah itu kemana arahnya? Duduk ya. Paham? Paham ya. Kok makin berat kajian dong ya? Silabus harus benar. Arahnya harus benar. Tempatkan pada sesuatu pada tempatnya. Duduk ya perkaranya ya. Setelah kita sukses mengolah nikmat kita dengan ketaatan, itu syukur, Allah akan memberi pahala dari amalan syukur. Ya. Di sini kita akan bisa melihat rahmat Allah. Begitu. Jadi kalau kita bulan rahmat itu ingin bisa dilihat adalah dengan amalan syukur. Kemarin ngajinya susah ya. Kalau dibahas itu satu amalan nama Ramadan itu bisa bab-bab loh. Karena ketika syukur sudah merupakan keharusan, kalau itu udah jadi keharusan, Allah pasti akan memberi cashback. Yakin? Yakin? Nah, pasti memberi ganjaran untuk kita. Yakin gitu? Jadi amalan syukur bukan alhamdulillah sudah itu sampili. Nggak ada cashbacknya Pak. Ya. Nah, puasa Ramadan termasuk bentuk syukur atas kenikmatan kita dengan bentuk ketaatan menjalankan perintahnya, karenanya Nabi bersabda. Nah, di situ termasuk bulan sabar. Karena syukur dan sabar tidak boleh dipisahkan. Paham? Kalau berbicara sabar, artinya harus berbicara syukur. Kalau berbicara tarekot, artinya harus berbicara syariat. Duduk ya. Nah. Jadi Rasulullah bersabda, li syaimi farhatani farhatuna anda iftarihi wa farhatuna anda liqai rabbihi. Terdapat dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Apa tuh? Antum puasa kan tadi? Ada dua bahagia tuh. Ini terkait syukur. Kebahagiaan ketika babuko. Betul kan? Bahagia enggak? Jadi kola. Ya kan? Gitu. Dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Insya Allah. Jadi selain kenikmatan pahala yang didapat orang yang berpuasa, terdapat dua kenikmatan tambahan. Apa sih? Kebahagiaan atas kebolehan makan yang tidak ditemukan selain bagi orang yang berpuasa. Bahagia nggak?
dari menahan kan? Dan keridhaan Allah. Itu sebabnya arti dibalik doa ini harus dipahami waktu berbuka. Apa doanya? Makrifat nih. Berbuka puasa Ramadan yang biasa kita panjatkan di Indonesia bunyinya gini, Syafi'i. Ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Kan gitu. Memiliki makna khusus, bro. Di dalamnya diawali dengan Allahumma lakasumtu. Orang yang berpuasa ketika melaksanakan puasanya tujuannya adalah bukan karena takut mendapat siksa. Bukan. Yang melaksanakan puasa itu bukan takut karena dapat ancaman. Bukan karena takut dapat ujian. Bukan karena takut dapat lapar. Bukan karena mengharap pahala. Bukan. Dan keutamaan yang sering diposting teman-teman kita di status WA. Bukan karena menjaga kesehatan tubuh. Bukan. Dalam itu Allahumma lakasumtu. Bukan juga karena malu sama tetangga. Tetangga puasa kita nggak puasa. Bukan. Nah, melainkan hanya karena Allah Ta'ala. Beresin dulu. Waktu kita berdoa babuko. Hanya karena Allah Ta'ala memerintahkan puasa dan hanya mengharap ridhonya. Jadi duduk kita. Duduk. Nah, kemudian kata berikutnya. Wabika amantu. Bayangin nih satu doa aja harus kita bahas. Yang memiliki makna tauhid. Dalam itu. Terhadap tujuan puasa. Karena dengan adanya tujuan lain selain mengharap ridha Allah. Berarti ada tujuan utama selain Allah. Bisa berupa menghindari siksaan. Ada syafaat. Ya. Mendapatkan surga. Bisa. Mendapatkan rezeki. Bisa. Itu hanya dengan wabika amantu. Bisa dapat semuanya tuh. Menjaga kesehatan bisa sehat. Mendapatkan kehormatan masyarakat bisa. Kemuliaan. Yang menjadikan Allah bukan sebagai tujuan utamanya. Yang bisa menjerumuskan pada penyekutuannya. Sedangkan makna kata terakhir. Pahami? Wa ala rizkika aftartu. Marifatnya. Menunjukkan pada kelemahan manusia. Kita lemah. Wa ala rizkika aftartu. Lemah banget kita nih. Bermakna hanya karena segala nikmat Allah lah seseorang bisa berbuka. Karena nikmat darinya. Bukan karena duit kita bisa belanja. Pembukuan. Bukan. Manusia bisa makan. Merasakan kenikmatan kenyang. Orang yang fisiknya tidak sehat. Ia tidak bisa menikmati makanan kan. Jadi kenikmatan makanan dan kenyang ini bergantung pada kenikmatan yang lain. Seperti kesehatan dan lainnya kan. Nah. Itu sebabnya keistimewaan di diri kita puasa yang menyadarkan kelemahan, kebutuhan pokok manusia yaitu makanan. Seseorang akan lebih mudah bahagia merasakan kenikmatan makan ketika berpuasa dibandingkan ketika tidak berpuasa. Setuju? Setuju. Karena ada hadis bunyinya gini. Innallaha liyarda 'alal ardi an yakula aqtalah ta'ala wa yadahu alaihi wa aisyawrabu surbata wa yahmaduhu alaiha. Sesungguhnya Allah sangat ridho pada hambanya yang memujinya sesudah ia makan dan minum atas makanan dan minumannya. Redaksi tadi ada layarda. Layarda itu bermakna makrifatnya besarnya ridho Allah. Ketika Allah sudah ridho seperti itu, maka seseorang tersebut telah menjadi wali. Kalau antum sudah diridhoi Allah, maka antum gak perlu ngejar-ngejar wali. Yang dikejar itu wali nagari, wali datu, naba'ado. Udah ridho kamu dapat makanan, maka antum sudah menjadi wali. Tapi gak permanen. Bulan puasa aja jadi wali. Kekasihnya. Loh, ridho gak tuh? Inilah salah satu kiat menjadi wali Allah. Dari makan. Gak jauh-jauh kan? Loh. Jadi jangan susah-susah. Nanti terlalu fantasi kita ngaji. Dengan berpuasa seorang akan lebih mudah memuji Allah atas makanan dan minumannya. Benar kak? Sampai-sampai Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin menambahkan syukur selalu beriringan dengan sabar. Syukur, tadi kan syukur.
Iringannya sabar. Dalam artian bahwa ketika seorang bersyukur, sesungguhnya dia juga bersabar. Setuju? Pasti itu. Nah, dengan menahan diri dari perbuatan yang dilarang, Allah yang berlawanan dengan keinginan nafsunya, dengan tujuan ketaatan kehambaan, puasa sebagai bentuk syukur adalah mengoptimalkan nikmat yang Allah berikan dengan menjalankan perintahnya berupa menahan makan, minum, seks yang dihalalkan di luar puasa, sementara sabar dalam puasa, sabar adalah menahan keinginan makan. Kan ditahan tuh, sabar. Sabar nggak minum, sabar tidak berhubungan. Yang sudah itu keinginan nafsu sampai batas waktu yang ditentukan. Bersabar kita sebagai bentuk ketaatan, penghambaan. Itulah mencari ridhonya. Itu sebabnya samba makanan paling lama katiko kita makan yolapo. Randang. Hah? Kalio. Indah apa? Lapa. Lapa kan? Betul Pak? Sambanan paling lama apa Pak jawabannya? Katikola lapa. Jari yang busuk pun lama Pak kalau iya nak. Itu di lapa. Kau hendak cangok caliak pada kan panu kok 5 sempurna 10 sempurna 100 sempurna panu. Pas dimakan dia minum. Paniam. Jadi untuk menyempurnakan kenikmatan dari makan tadi, salah saya makan mesti ba'a. Jawab. Maisho rokok sabatang. Wallahu alam. Salah saya. Mari kaji. Betul kan? Sampurno nikmat kita. Alhamdulillah. Aduh, tagang mana kaji? Nah, tutup kaji. Jadi tagang mana? Itu sajalah. Ya. Kita tutup menajamkan ini nih puasa. Satu kali kaji lagi ya. Imam Syafi'i. Kita mazhabnya Syafi'i kan? Banyak Syafi'i. Dengan karyanya, catat aja kalau pengen baca. Ini kesimpulannya ya. Berjudul Ar-Risalah. Pernah ditanya oleh seorang, "Wahai Imam, apa hukuman jika membunuh orang?" Sang imam menjawab, membunuh orang adalah perbuatan haram dilarang oleh agama dan pelakunya tidak dimaafkan dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Pertama tuh, ada yang menanya itu. Mantap tamu. Berapa hari kemudian ada yang tanya lagi kepada Imam Syafi'i tentang pertanyaan yang sama. Kemudian Imam Syafi'i menjawab bahwa membunuh adalah perbuatan dosa, akan tetapi pelakunya bisa mendapatkan ampunan dari Allah apabila bertobat dengan sungguh-sungguh. Panjang muridnya. Panjang perintah Imam Koyo. Nan cie dah dapat ampunan, nan kedua dapat ampunan. Anu ngecek itu nak, jangan panjang, jangan panjang. Nah, ya. Murid Imam Syafi'i pun panjang, bingung. Jo gurunya kok batun tak guru kok. Nah, bagaimana mungkin pertanyaan yang sama dijawab dengan dua jawaban yang berbeda? Ayo, udah jadi Zakir naik aja. Zakirnya naik Pak. Dia ahli ilmu perbedaan agama, ya. Tapi jangan disebut bukan ulama, dia ulama. Nah, nanti kelojotan orang, dia juga ulama, dia kan mendalami hadis, berilmu. Ada kearifan yang terlalu lepas ngomong gitu. Siapa orangnya nggak usah lah teman Pauji. Enggak ya, nggak boleh ditunjukin orangnya ya. Kalau menurut Anda boleh. Ya. Jadi yang satu pelakunya tidak dimaafkan dan dimasukin ke dalam neraka, sedangkan satunya lagi mendapatkan ampunan. Bingung nggak nih? Kan kita sering buat nonton di YouTube. Ini kata ini kata ini, kayak bener dua-duanya, tapi beda. Nah, bingung nggak? Nih sekarang tahu nih, akan tahu deh antum. Iwan Anung akan tahu nih di sini. Gini. Kemudian Imam Syafi'i menjawab begini. Dari sejarah Imam Syafi'i aja nih ya.
Wahai muridku, tahukah engkau bahwa orang pertama yang menanyakan ini sedang menaruh dendam dan ingin melakukan pembunuhan? Yang menanya pertanyaan ada dendam, akan membunuh. Maka jawabannya tidak diampuni. Makanya kata imam, saya menjawabnya tegas bahwa pelaku pembunuhan ini tidak akan dimaafkan oleh Allah dan akan langsung dimasukkan neraka. Dengan jawaban ini, kata imam, ini nasihatin ke muridnya, Imam Syafi'i, supaya orang itu tidak akan melakukan pembunuhan. Sedangkan orang yang kedua yang menanyakan ini adalah orang yang pernah membunuh orang. Sehingga saya jawab bahwasannya pelaku pembunuhan akan mendapatkan ampunan asalkan mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi nan pertama ala cingkahak bana. Ndak akan dendam dari membunuh, ala mencoba membunuh. Makanya belajar orang kacing kahak, Pak. Sampai ke ujung. Aduh. Kamu lari kaji. Paham ya? Ala tahu baku bang tuh udah lama. Maka jawabannya gitu. Semoga dengan jawaban ini dia mau bertobat. Kalau yang tadi alun melakukan pembunuhan. Alun, tapi timbul dendam. Ya. Kalau dia akan dijawab dengan ada ampunan ditobat, langsung dia bunuh tuh. Betul kan? Gitu. Imam Syafi'i itu begitu luar biasa ilmunya. Berarti dia ada sandaran ilmu lain nih. Pahami itu. Karena kata imam, tobatnya Allah itu maha luas. Nah, kemudian muridnya tanya lagi. Wahai guru, dari mana engkau bisa mengetahui hal itu? Karakter orang itu. Yang satu dendam, yang satu pernah membunuh. Beda jawabannya kan? Nah. Ternyata Imam Syafi'i menjawab, saya melihat dari sorot matanya. Lihat sorot, berarti face. Sorot mata orang. Ini dendam nih. Ini pernah membunuh nih. Ya, sorot matanya. Dalam memberikan fatwa, dalam memberikan nasihat, siapa aja. Kita boleh contoh ini. Imam Syafi'i tidak hanya menggunakan pendekatan ilmu fikih saja. Duduk. Tolong yang lain. Jangan kita menggunakan pendekatan ilmu fikih saja. Untuk memberi nasihat. Duduk. Ya. Tetapi juga menggunakan apa? Yang sering dikaji dalam tasawuf tarekat, namanya ilmu firasat, mutawasim. Belum dong kaji kan? Janji. Belum, itu ujung kaji. Yaitu suatu ilmu yang digunakan untuk membaca karakter seseorang dengan melihat anggota tubuhnya. Itu namanya firasat. Duduk. Belum dong kaji. Karena harus dikuatkan dasar fikihnya dulu. Kita gunakan fikih kepada siapa? Untuk lebih tajam, gabungkan fikih dengan ilmu torekot yang disebut firasat. Sampai? Mau belajar firasat? Ditinggalin nanti fikih. Firasat terus saja. Nah itu bahayanya. Jadi silabus Andung tuh harus paham dulu gitu. Makanya capek Andung jelasinnya kalau kaji ini, pilih. Wah ini ruh, baru nongol. Pusing Andung. Iya kan? Nggak nyambung dia. Karenanya ilmu firasat ini diterangkan juga di Al-Quran. Ada di Al-Quran ilmu firasat itu. Masyhur juga. Tapi di balik pemahaman ayat-ayat itu nggak didalami. Ya. Biasanya khusus dalam bidang tasawuf, torekot, ulamanya yang mendalami firasat. Karena itu pertanyaannya, Imam Syafi'i bertorekot nggak? Bertorekot. Tuh. Torekot sesat bukan ngebelain ya. Akan tetapi Imam Syafi'i ini kan mahjab nih, ke fikih kuat, tidak membukukan dalam sebuah buku. Itu kearifannya. Tidak ada buku ilmu firasat karangan Syafi'i, nggak ada. Tapi amalannya pakai ilmu firasat. Ada sejarahnya, itu yang dibahas oleh ulama-ulama torekot.
Ya, orang-orang tarekat. Jadi Imam Syafi'i hanya membukukan ilmu yang berkaitan dengan agama. Contoh yang top kan Ar-Risalah kan. Mungkin udah banyak tuh kalau orang-orang yang backgroundnya agama pasti mengkaji itu Imam Syafi'i. Larinya ke fikih. Sedangkan ulama yang membukukan ilmu firasat, ada yang tahu? Yang khusus? Ini perlu referensinya diandung supaya jelas. Ya, takutnya andung males ngaji, suruh aja kasih referensi. Kan gini, Buyung Pono itu kan kasih referensi sama Andung tuh. Andung kasih referensi, udah dah, kamu referensinya ke sana, belajar di sana. Enggak diri Andung. Jadi referensi itu salah satu petunjuk untuk ke sana belajar ilmu khusus. Begitu. Dokter kan nggak umum aja, ada khusus kan. Ulama yang membukukan ilmu firasat ini adalah Imam Ar-Razi namanya. Sampai, nah itu yang mendalami Ar-Razi juga nggak boleh. Nanti fantasinya keluar. Ar-Razi. Nanti jadi ulama Ar-Razi kacau semuanya. Betul kan? Harus Syafi'i kuat juga, betul kan? Umrullah Risalah kuat juga. Ar-Razi itu kitabnya, catat. Al-Firasat Daliluka illa makrifatil ahlakinas. Nah, itu bukunya. Ya, cari aja. Mudah-mudahan ada di Gramedia. Jadi dalam dunia modern, firasat itu dasarnya dari ilmu tadi. Al-Firasat Daliluka illa makrifati ahlakinas. Dikarang oleh Imam Ar-Razi. Dalam dunia modern namanya berubah karena bawa nama pengarangnya, namanya Fisiogomi. Namanya apa? Fisiogomi. Yang lebih menarik ya, Naskah Nusantara mencatat semua fatwa dari Imam Syafi'i dijadikan buku. Maka terbentuklah Firasat Fatwa Imam Syafi'i. Sampai Pak? Yang bentuknya bukan Imam Syafi'i. Syafi'i tidak membentuk, cuman fatwanya dicatat. Nah, Firasat Imam Syafi'i itu ada 2 naskah. Merekam fatwa Imam Syafi'i yang terkait dengan ilmu firasat dan fikih dalam menasihati. Naskah pertama judulnya Wirasat Syafi'i. Wirasat Syafi'i namanya. Pengarangnya dong lupa. Naskah 2 berjudul, nah, ini sudah dialih bahasakan ke bahasa Jawa. Judulnya Pirasating Sujalma Miwah Katurangganing Wanita. Ini khusus membaca firasat padusi. Diterjemahkan ke bahasa Jawa kuno. Itu Wali-Wali Songo. Ya. Naskah pertama judulnya ya yang diterjemahkan bahasa Jawa ini yang dari fatwa Imam Syafi'i adalah Pirasating Sujalma Miwah Katurangganing Wanita. Supaya jangan ngambil buku, karena banyak buku-buku Jawa lama itu yang melenceng. Ya, nanti terkait dengan ini dari Imam Syafi'i ini. Kalau aslinya namanya Firasat Syafi'i. Ya. Yang sudah diterjemahkan tadi Pirasating Sujalma Miwah Kutarangganing Wanita. Diterjemahkan ke bahasa daerah Jawa kuno. Ini banyak ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang baca ya. Naskah pertama ini merupakan koleksi perpustakaan nasional. Udah ada dengan nomor panggilnya BR8. Silakan kalau perpustakaan nasional BR8 ya. Naskah ini menggunakan bahasa Jawa, sudah dibalikan ke beraksara Arapegon. Ya. Dalam naskah ini ditemukan ilmu firasat Imam Syafi'i, kumpulannya. Dia tidak menciptakan buku untuk mengetahui karakter seseorang, baik itu perempuan maupun laki-laki. Jadi Wirasat Syafi'i itu membaca karakter laki-laki dan perempuan. Ya.
Naskah ini memberikan informasi yang cukup detail mengenai karakter seseorang dilihat dari wajahnya, sorot matanya, bentuk mukanya. Dan ini benar, ya. Ada 8 aspek dalam wajah yang perlu dicermati untuk bisa menilai karakter seseorang. Yaitu bentuk kepala, bentuk kapalo, rambut, dahi, alis, talingo, mata, hidung, bibir. Setiap bentuk dari 8 aspek itu menunjukkan karakter yang berbeda dari masing-masing manusia. Makanya ilmu modern disebut fisionomi. Ya. Agar lebih mudah salah satu aspek dari 8 wajah tersebut, Andung simpulkan secara ringkas saja, tutup kaji sebagai berikut. Hidung panjang menunjukkan bahwa seseorang memiliki watak yang tidak karuan. Wataknya tidak karuan dong. Hidung panjang. Ya. Kalau bahasa Jawanya irung kang pinur cita wong kaduwen, irung tandane budine balasar. Pusing Pak? Itu bahasa Jawa kuno pegon. Kedua, hidung tebal menunjukkan bahwa orang tersebut pintar bercerita gadang otak dan memainkan retorika kata-kata. Irung kandel ing antara ing ireki tandane sugih carito. Wah, itu bahasa Jawa, ya kan? Hidung lebar, kadang hidung menandakan bahwa orang tersebut suka khawatir. Pancame, lebar. Irung jembar, lang-langane mireki, khawatir. Ini Imam Syafi'i loh, mazhab loh. Dia nggak mungkin dia memfatwakan ini tidak ada background dasar ilmunya. Betul kan? Nah. Keempat, hidung agak menjorok ke dalam. Kira-kira itulah. Menunjukkan bahwa orang tersebut senang dalam syahwat. Matok keranjang. Irung kalungsur asing ing syahwat. Ya. Hidung yang lebar ujungnya. Ujungnya lebar. Mancung lah. Menunjukkan bahwa orang tersebut pangicua, pembohong. Irung kang jembar pucuke iku tanda gadebus. Kece orang Jawa. Pangicua. Nan mancung kok rupanya pangicua. Anda baru tahu kok. Nah, 6. Hidung yang berukuran sedang menunjukkan orang tersebut memiliki perilaku yang baik. Nah, jadi tidak gadang bana, tidak pendek bana. Kok sadang-sadang salah. Irung sedang pertanda becik baik. Itu bahasa Jawa kuno. Jadi 6 itu. Jadi sedangkan naskah kedua itu dari naskah yang awal ya. Naskah kedua yang asli bahasa Sunda ini Anung tidak akan berani jabarkan karena terkait organ intim wanita. Ya, nanti insya Allah ada waktu seleksi dulu karena agak bahaya juga ini. Tahu letak tai lalat nanti. Pusing kan dong. Bahaya ini. Tapi ini benar ya. Ini untuk menunjukkan karakter ya. Jadi ini yang naskah kedua kalau ingin mendalaminya, tapi tolong kuatkan akidah kita ya. Ini hanya menunjukkan untuk tarbiyah, menasehati. Ini sebenarnya sudah ilmu pendakwah. Ya, ilmu ulama ya. Jadi merupakan koleksinya perpustakaan Museum Kirti Griya Taman Siswa Yogyakarta dengan nomor panggil. Ada di Taman Siswa Yogyakarta ya, nomor panggilnya. Tapi sulit sah ini, digembok. Andung bisa ngambilnya sebetulnya ini. Ya, nomor panggil MTS DKG MTS titik DKG titik B besar B kecil titik nomor 1073. Naskah ini sayangnya ditulis dengan bahasa Jawa kromo inggil. Bahasa Jawa yang halus banget. Itu mungkin untuk penyelamatannya. Aksaranya Jawa lama ya. Jadi dalam naskah ini diceritakan banyak kisah tentang Imam Syafi'i dalam penerapan ilmu firasatnya. Di antaranya Imam Syafi'i menjelaskan 2 anak dari seorang perempuan. 2 anak dari seorang perempuan. Itu
anak perempuan tersebut yang satu adalah hasil pernikahan yang sah dan yang satu adalah dari zina. Tahu dengan hasil anak. Bahaya nggak tuh Pak? Ya, itu ilmunya Pak. Jadi ada nasihat tarbiyahnya untuk diapakan anak itu. Ya. Dalam naskah itu juga diceritakan ketika Imam Syafi'i sempat merasa bimbang ya dalam fatwa ini, kumpulan ini, ilmu firasat ini sempat alhira, bingung ya. Yang memiliki karakter itu ternyata ada yang meleset, tidak tepat dengan firasatnya. Ya, dari fatwa Imam Syafi'i tadi. Tapi pada akhirnya ternyata benar. Ada waktu. Awalnya kayak tidak tepat, tapi bergeser waktu kok benar gitu. Maka diyakini ilmu ini oleh Imam Syafi'i, akhirnya dia tidak alhirah lagi dengan ilmu ini. Maka berkembang ilmu ini. Usul ilmu firasat itu berasal dari ilmu titen. Lamanya. Ilmu pengamatan dengan menggunakan landasan kaidah fikih al-adah muhakkamah. Ya. Adat bisa dijadikan hukum. Adat kan bisa dijadikan hukum. Ya. Untuk lokal, artinya gini, ilmu ini telah diterapkan kepada banyak orang sehingga muncul suatu kesimpulan atau adat bahwa orang yang memiliki hidung panjang akan memiliki karakter tadi. Ya. Memiliki hidung pendek akan memiliki karakter itu, gitu. Dalam naskah itu diterangkan bahwa untuk mengetahui karakter seorang harus diperhatikan 18 aspek. Yang berbeda dengan naskah pertama yang hanya menyebutkan 8 aspek. Yang kedua 18 aspek. Ke-18 aspek ini adalah dimulai dari bentuk kepala, rambut, dahi, alis, telinga, mata, hidung, bibir, gigi, suara, sampai suara, jenggot, leher, bahu, dada, perut, serta betis. Ya, juga sampai maaf. Ya, maaf ya, Anu sampaikan. Sampai bisa memahami apa yang paling sensitif di wanita. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa naskah kedua memberikan informasi yang lebih komprehensif dalam menerangkan ilmu firasat daripada naskah yang pertama. Dalam naskah kedua ini juga ditambah ilmu firasat untuk mengetahui karakter seorang perempuan. Di sini yang lebih gawat. Makanya disembunyikan ilmu ini. Ya. Bahkan bisa dikatakan naskah ini cukup informatif dalam mengabarkan karakter kaum Hawa. Disinilah takut ulama itu terjadi penggeseran hak kaum Hawa. Ya, gender di situ ya. Itu maka ditutup. Ya, karena pandangan ini pandangan laki-laki yang bisa dinilai amat misoginis. Kan Imam Syafi'i laki-laki, misoginis kan. Pandangan dari kaum laki-laki pasti beda dengan pandangan perempuan. Itu ada pelurusannya. Itu ada di ilmu satu lagi. Antum tidak akan sebutkannya. Tapi insya Allah, Antum janji ya. Kalau antum semuanya betul-betul memahami dasar, maka akan mencakup ini kelompok hikmah. Apa namanya? Ilmu hikmah. Takutnya hikmah banget nanti. Hikmah aja. Dasar pondasi nggak tahu. Di situ gunanya kita memahami seluruh ajaran Islam secara kafah. Jadi benar kita. Karena naskah menjanjikan lebih dari 30 aspek untuk mengetahui karakter perempuan. Itu sangat berbahaya untuk kondisi zaman sekarang. Tapi insya Allah Andung akan sampaikan. Dan mudah-mudahan Andung bisa memberi pemahaman yang lebih arif. Doakan aja. Begitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Handallahu wa iyyakum ajmain. Insya Allah Senin kita bahas masalah yang disebut syafaat. Dan itu banyak amalan. Baik dulu Andung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.